Shalom. Ada sukacita, men. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, di mana kita boleh menikmati anugerah-Nya. Ya, kasih sayang Tuhan melimpah dalam hidup kita. Tadi malam kita bisa istirahat dengan tenang, mimpi yang indah. Dan pada pagi hari ini kita bangun dari tidur kita. Dan sebelum melakukan segala kegiatan kita, bersyukur ada kesempatan di mana kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, dan terlebih membaca dan merenungkan firman Allah. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 22. Beberapa ayat akan kita renungkan ya. Tidak semuanya kita baca, tetapi bagian-bagian firman Tuhan yang sekiranya menjadi berkat bagi kita. Bapak Ibu juga di rumah bisa membaca keseluruhan dan masing-masing ayat ada berkat tersendiri ya. Jadi ada berkat tersendiri. Jadi kita renungkan firman Tuhan, kita pelajari. Amsal pasal 22 ayat 3 berbunyi demikian. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Allah supaya kita tetap bijaksana dalam hidup ini. Ketika kita melihat malapetaka, maka kita bersembunyi, menghindarlah. Jangan hadapi malapetaka itu. Jangan kita menghancurkan diri kita. Satu contoh yang sangat menyedihkan sebenarnya, beberapa waktu yang lalu saya melihat di televisi ada banjir, ya sungai yang luas besar, tapi banjir meluap. Ternyata orang-orang datang nonton, ya, ada jembatan, mereka malah dekat-dekat supaya bisa melihat banjir itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Rupanya banjir itu begitu kuat sehingga fondasi jembatan itu terkikis dengan air. Nah, kemudian jembatan itu roboh. Sementara ada orang-orang di atas jembatan itu mau melihat air itu yang sedang meluap. Nah, semestinya kan menghindar. Kalau nanti jembatan roboh kita harus lari. Tetapi terlambat. Saya melihat terlambat mereka. Nah, setelah roboh baru mereka lompat, ya, melarikan diri. Tetapi kecepatan air luar biasa, ya, banjir itu luar biasa, kemudian menghanyutkan mereka. Itu orang yang gak beriman. Kadang-kadang kita terjebak dengan situasi seperti itu. Ada satu peristiwa padahal itu membahayakan, malah kita dekat-dekat mau melihatnya. Ya, itu kita tidak berhikmat. Nah, kalau kita berhikmat atau bijaksana, ketika kita melihat malapetaka, kita sembunyi, amankan diri kita. Jangan hadapi malapetaka. Ya, jangan hadapi kehancuran. Kita tahu sesuatu akan menghancurkan hidup kita, hindari. Jangan ngotot, jangan terobos. Ya. Nah, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Kita sudah tahu di depan ada bahaya, kita masih terus melanjutkan perjalanan kita, padahal ada bahaya di depan. Nah, orang-orang yang tak berpengalaman, orang-orang yang tidak bijaksana, memang dia akan terus menerobos dan pada akhirnya mendapatkan celaka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini peringatan bagi kita. Dibutuhkan kepekaan dalam hidup ini untuk mengetahui adakah bahaya-bahaya di depan kita yang harus kita hindari. Ya, kalau kita sudah tahu ada malapetaka, bersembunyilah, artinya menghindarlah daripadanya. Larilah, selamatkan diri. Ya, itu baru berhikmat. Jangan malah menantang. Ya, jangan berani-berani menghadapi. Mungkin orang berkata, saya punya iman. Satu contoh yang saya lihat ini orang yang tidak berhikmat. Ya, ada virus corona, COVID-19. Enggak apa-apa, virus enggak ada apa-apanya buat saya. Nah, kemudian mengabaikan prokes. Tidak mau tahu, tidak pakai masker. Ya,
Pokoknya kerumunan, bikin acara rame-rame dan menantang. Nah, ini orang yang tidak bijaksana. Mungkin dia berkata dia orang beriman, tapi orang beriman itu semestinya dia bijaksana. Ya, tidak mungkin orang yang beriman tidak bijaksana. Maka harus tahu persis, ya, adakah ini ia membawa kepada celaka atau tidak. Ya, jadi bukan berarti kalau kita beriman nggak perlu pakai prokes, atau orang yang pakai prokes itu tidak beriman, bukan. Tapi bijaksana. Ya, ketika kita mengikuti peraturan-peraturan kesehatan, ya karena kita tahu supaya kita tidak celaka. Nah, orang bijak melihat malapetaka, dia bersembunyi, menghindar, mengamankan diri. Jangan menghadapinya secara konyol, itu namanya. Ya. Nah, itu orang yang tak berpengalaman, berjalan terus lalu kena celaka. Terus siapa yang mau disalahkan? Ya nggak ada. Ya, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Yang pertama, supaya kita menjadi orang bijak jika ada malapetaka. Kita sudah lihat akan terjadi. Ya, jangan sampai kita dilandanya, maka bersembunyilah. Amankan diri. Larilah, selamatkanlah diri kita. Ya, jangan kita menantang maut sementara ya kita sendiri tidak punya kekuatan untuk menghadapinya. Itu namanya akan mendapatkan celaka dan konyol. Yang kedua, Bapak Ibu, kita belajar firman Tuhan di ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya. Jika kita melihat ada orang-orang di masa tua, kelakuannya, perbuatannya semuanya tidak beres, ya, tidak benar, penuh dengan kejahatan, ya, ini sudah masa tua loh. Berarti yang perlu kita lihat bagaimana masa mudanya. Jadi kemungkinan besar memang masa mudanya dia tidak mendapatkan didikan yang baik dan benar. Sebab kalau orang yang sudah tua begitu sulit mengalami perubahan. Sudah mendarah daging kira-kira begitu. Bukannya tidak bisa berubah, bisa. Tetapi sangat bermanfaat sekali ajaran di masa muda. Jadi orang muda, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting untuk menentukan di masa depan, di masa tuanya. Jadi orang-orang tua yang penuh hikmat saat ini tentu mereka mendapatkan pendidikan yang baik di masa muda mereka. Itu pasti. Tetapi orang-orang yang tidak mendapatkan didikan di masa muda, ya di masa tua kelihatan sekali bagaimana kehidupan mereka. Tindakannya, perkataannya. Apakah sekarang kita bisa melihat orang-orang tua ya yang perkataannya tidak membangun? Oh, banyak. Adakah yang masih melakukan kejahatan-kejahatan? Oh, banyak. Ya, adakah orang-orang tua yang tidak peduli dengan Tuhan? Oh, banyak. Nah, kenapa seperti itu? Masalahnya bagaimana waktu masa mudanya? Nah, bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, buat generasi berikut ini, anak-anak kita, generasi di bawah kita, jangan lupa tanggung jawab kita untuk mendidik mereka. Tanggung jawab kita untuk menasehati mereka. Tanggung jawab kita untuk membawa mereka pada jalan yang benar. Ya, maka masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dia akan tetap berjalan pada jalan kebenaran. Betapa pentingnya mendidik orang muda. Nah, kalau generasi di bawah kita hidupnya kacau balau dan tidak ada yang membimbing, terpikirkah kita bagaimana nanti keadaan bangsa dan negeri ini? Ketika kita sudah tiada, mereka akan menggantikan posisi kita. Ya, posisi orang tua. Di mana masa muda mereka tidak ada aturan, tidak ada yang menasehati, tidak ada yang peduli dengan mereka. Hidup mereka semaunya mereka, semau gue. Maka pada masa usia mereka tua, sebagai pemimpin-pemimpin bangsa nanti, pemimpin-pemimpin umat, maka akan keadaan kacau balau. Karena orang-orang akan melakukan apa yang benar menurut dirinya sendiri. Karena tidak ada acuan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat budaya-budaya kita ya, budaya-budaya tertentu kita lihat.
Dari kecil anak-anak sudah dilatih sopan santun, tata kromo. Dan kita lihat bagaimana mereka anak-anak ini yang sudah dilatih tata krama sejak kecil. Di usia mereka dewasa terlihat sekali. Ya, cara berkata-katanya bagaimana, cara menyapa, menghormati orang tua atau menghormati yang lebih dewasa. Wah, luar biasa. Kenapa? Sejak kecil sudah dilatih. Sejak kecil sudah diatur, ya, diberikan pelajaran-pelajaran itu, ya, menjadi budaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mendidik orang muda, ya, generasi di bawah kita, itu tanggung jawab kita. Kita harus didik mereka supaya kelak mereka menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Berikut Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Bagian berikut kita mau melihat bagaimana orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan kecurangan, orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik, yang tidak benar, perbuatan yang jahat, mereka akan menuai apa yang mereka lakukan. Ya, menuai apa yang dituai? Menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Jadi jangan kita, ya, melihat orang-orang yang melakukan hal yang jahat sekarang ini, ya, kemudian kita mau membalaskan, ya, perbuatan mereka. Tidak, perbuatan mereka akan dibalas oleh Tuhan. Ya. Nah, kalau kita diperlakukan secara tidak baik, padahal kita tidak melakukan kesalahan. Maksudnya begini, oh saya setia dalam hal iman saya. Saya setia mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan saya. Saya setia melayani Tuhan. Oleh karena kesetiaan saya melayani Tuhan, saya dizolimi. Saya diperlakukan dengan tidak baik. Ya, saya dicaci maki. Saya dihina. Saya dihambat. Oh, enggak apa-apa. Tetapi Tuhan melihat itu. Tuhan tidak tinggal diam. Ya, Tuhan tidak tertidur dan tidak terlelap. Dia lihat semuanya. Maka waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan, orang-orang yang melakukan kejahatan, kecurangan, yang menabur kejahatan itu, yang melakukan kecurangan, yang menzolimi anak-anak Tuhan, yang menindas orang percaya, waktunya Tuhan akan tiba, mereka akan mengalami kehancuran. Pasti. Ya, ini hukum Allah. Ya, hukum ilahi. Karena Tuhan bilang apa? Pembalasan itu adalah hakku. Tuhan yang akan bertindak. Siapa yang bisa melarikan diri dari perbuatan Allah? Siapa yang mau menghindar? Oh, Tuhan mau kasih hukuman kepada orang-orang yang curang tadi. Kemudian orang-orang yang curang tadi mau berkata, oh, saya tidak bakalan kena hukuman Allah. Saya akan melarikan diri. Mau lari kemana? Mau lari kemana? Anda bisa lari. Suatu ketika sang pemazmur berkata, kemana aku menjauh dari rohmu? Ke gunung engkau ada di sana. Di laut juga engkau ada. Bahkan ke dunia orang mati pun engkau ada. Tuhan mengetahui segalanya. Untuk itu, jangan pernah kita berbuat curang. Hati-hati, jangan berbuat curang. Berbahaya. Coba lihat kiri kanan. Yang di rumah kalau ada, katakan jangan berbuat curang. Itu berbahaya. Berbahaya. Orang mungkin gak tahu kita curangi dia. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Justru sebaliknya yang kita lakukan adalah perbuatan baik. Nah, perhatikan ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Orang yang baik hati diberkati. Oh, tapi saya sudah melakukan hal yang baik, Pak Pendeta. Tetapi kenapa saya kok ditindas terus? Saya sudah melayani mereka. Saya sudah menyapa mereka, mereka cuek saja.
Ya, saya sudah menolong mereka, tapi mereka pura-pura tidak tahu dengan saya. Saya sudah melakukan yang baik. Nah, berkat Tuhan akan kita terima tepat pada waktunya. Dan berkat itu datangnya dari Tuhan, bukan dari mereka. Terserah ada orang yang kita bantu, kita tolong, tapi mereka balik menyerang kita, berterima kasih pun tidak, nggak ada masalah. Tapi yang kita lakukan untuk Tuhan, sekalipun kita melakukan kepada Dia, dan Dia tidak menghargai kita, nggak ada masalah. Karena waktu kita lakukan untuk Dia, sesungguhnya prinsip yang kita lakukan adalah melakukan untuk Tuhan. Jadi apa yang kita pikirkan, berkatakan, kita perbuat semuanya untuk Tuhan. Jadi motivasi kita murni, baik. Sehingga orang yang tidak menghargai perbuatan baik kita nggak ada masalah. Tapi Tuhan menghargainya, Tuhan memperhatikannya, bahkan Tuhan memberikan pahala. Berbuat baiklah, ada pahalanya. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, berbuat baiklah, ada pahalanya. Udahlah, jangan terlalu merancang-rancang yang jahat atau pilih kasih. Enggak, dia nggak usah dibaikin, orangnya begini. Jangan. Semua orang kita kasihi. Ya, orang yang baik hati akan diberkati. Berbaik hatilah, bermurah hatilah. Ya, jangan kasih wajah-wajah seram kepada orang lain. Wajah senyum, wajah ramah, kata-kata yang membangun, kata-kata yang sedap didengar. Jangan yang menghina, ya, menista, mencaci, jangan. Ya, orang yang baik hati akan diberkati. Halo, saudara yang baik hati, saudara orang diberkati. Amin. Bapak Ibu di rumah yang baik hati, saudara diberkati Tuhan. Teruslah berbaik hati. Nah, bagaimana kalau ada si pencemooh masuk dalam kumpulan kita atau dalam kehidupan kita? Ayat 10 berkata, usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Kok tiba-tiba suasana kita beda ya? Tadinya kita aman-aman saja, tadinya kita damai, bahagia. Kok jadi berantakan begini? Ada masuk si pencemooh, ada yang masuk bikin gosip, ada yang masuk memecah belah persekutuan, ada yang masuk mau memporak-porandakan, ada yang kena hasut, ada yang mendengar kata-kata itu, dan kemudian persekutuan itu pun hancur, berantakan. Kenapa? Si pencemooh. Nah, si pencemooh ini, orang yang suka ngomong ini, yang suka pecah belah ini, yang suka memprovokasi ini, bikin masalah ini, harus segera disingkirkan. Tidak boleh ada dalam persekutuan kita. Kira-kira begitu. Jika ada, ini akan terus. Ya, akan ada perbantahan, akan ada cemooh. Kata-kata di sini berbeda, di sana berbeda, di sini berbeda, di sana berbeda. Nah, kacau balau. Jadi diputar balik semuanya. Inilah si pencemooh. Nah, si pencemooh harus segera dilenyapkan, disingkirkan. Jangan kita izinkan masuk dalam persekutuan kita. Jangan izinkan pencemooh masuk dalam rumah tangga kita. Jangan izinkan pencemooh masuk dalam komunitas kita. Singkirkan. Sebab jika dia masuk, niscaya terjadilah pertengkaran. Pasti. Tidak bisa tidak. Ada orang tadi dalam satu persekutuan, kelompok yang begitu luar biasa, sehati, mesra, ya, saling menolong, saling mendoakan. Tiba-tiba si pencemooh masuk. Masuk. Apa yang terjadi? Plak, pecah. Persahabatannya hancur. Itu pekerjaan si pencemooh. Provokator. Ya, bikin masalah. Bikin perpecahan. Dan akhirnya memang terjadilah perpecahan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di ayat 12 berkata begini. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Kita bersyukur memiliki Allah yang hidup. Ya, orang-orang yang merancangkan hal yang jahat mau buat kacau, ya, bergerak. Tetapi kita bersyukur memiliki Tuhan yang hidup, yang mengetahui segalanya, dan dia bisa batalkan, ya,
program-program si pengkhianat itu. Misalnya bangsa dan negeri ini mau mencoba diobok-obok oleh orang-orang tertentu, kelompok tertentu. Mau dicoba untuk dihancurkan. Tapi kalau kita berdoa, berserah kepada Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan terkoyak-koyak bangsa dan negeri ini. Ya, pun demikian dalam pelayanan kita, misalnya dalam gereja kita, ada pribadi-pribadi yang mau mengobok-obok, mau mengacaukan, atau kelompok mau mengacaukan persekutuan kita, gereja kita. Ya, tapi Tuhan menjaga. Tuhan tidak akan membiarkan semuanya tercabik-cabik. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Saudara, ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka kita akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Jadi rancangan-rancangan yang orang-orang yang hendak mengacaukan kehidupan kita, persekutuan kita, rumah tangga kita, gagal. Kenapa? Kita bersandar pada Tuhan. Tuhan yang menolong kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Di ayat 17 berkata begini. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu. Bila semuanya itu tersedia pada bibirmu, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. Jadi kita buka hati untuk amsal, untuk nasihat, untuk pengetahuan, untuk firman Allah. Kita datang dan kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan berikan kebijakan kepada kita. Sehingga dalam perjalanan hidup ini, kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Terhindar kita dari celaka, terhindar kita dari maut, terhindar kita dari segala mara bahaya. Oleh karena apa? Kita diberikan kebijakan oleh Tuhan, kita memiliki hikmat, kita memiliki kepekaan, dan Tuhan memberitahukan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, memberikan firman kepada kita, sehingga kita berjalan sesuai dengan firman-Nya. Maka firman Tuhan berkata apa? Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya. Orang-orang yang melakukan firman Allah, hidupnya bahagia, terhindar dari malapetaka, terhindar daripada celaka. Untuk itu, mari dengarkan nasihat-nasihat, amsal-amsal orang bijak. Dengarkan firman Allah, dengarkan petuah-petuah yang benar. Jangan dengarkan suara-suara pencemooh, jangan dengarkan suara-suara sumbang, jangan dengarkan suara-suara yang kosong, yang tak bermanfaat itu, yang tidak membangun. Jangan dengarkan hoax, jangan dengar kata-kata yang mengadu domba. Jangan dengarkan hal itu. Yang mau kita dengar adalah amsal-amsal orang bijak. Kita mau dengar petuah, nasihat-nasihat orang tua yang benar. Kita mau dengar firman Allah. Kita mau menyimpan firman itu di dalam hati kita. Maka ketika kita berbicara, bicaranya kita adalah bicara sesuai dengan apa yang ada di hati kita. Jika di hati kita kebenaran, di hati kita firman, dalam hidup kita firman, maka ketika kita berbicara, maka bicara kita adalah bicara firman, bicara kebenaran. Kita tidak mau tergoda untuk membicarakan hal-hal yang tidak benar. Kita mempertahankan hidup benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari. Secara khusus untuk hari ini kita melangkah, ikutilah pimpinan Tuhan. Kita terus bekerja, melakukan segala sesuatu dengan bersandar kepada Tuhan. Waspada di sekeliling kita, ada banyak hal yang hendak mencelakakan kita. Tapi kita yang bijaksana, kita yang berhikmat,
kita akan terhindar daripada malapetaka. Karena memang kita tidak mau menerobos malapetaka itu. Ya, kita bersembunyi dari malapetaka. Kita menyelamatkan diri, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita.